Kenalin, nama aku Muhammad Fikri Rianto, NIM aku 21080464041. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai example 7 atau contoh 7. Nah, sebentar, saya kasih warna apa ya, kuning. Nah, oke. Pada example 7 ini, carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut ini. Kurang besar. Nah, diferensial ini. Eksponensial pangkat Y turunan sama dengan X dikali cos X. Nah, penyelesaiannya adalah perhatikan bahwa PD ini ditulis kembali. Nah, di sini kan berarti kan Y. Nah, ini kan berarti kan DY per DX. Nah, turunannya kan gini. Turunan dari si Y aksen itu ini. Nah, berarti kan X cos X. Nah, terus ininya dipindahin, disamain sama variabel. Nah, menjadi pangkat Y dy sama dengan X cos X dx. Ini dx. Bentar saya. Nah, ini dx. X dx. Gimana sih? Sebentar. X cos X dx. Nah, inilah. Nah, setelah gini kan menghasilkan kayak ini. Ya kan? Eksponensial pangkat Y. Nah, turunan dari Y aksen itu dy per dx sama dengan X cos X. Nah, ditulis kembali dengan bentuk ini. Berarti kan sama. Kita samain variabelnya. Dengan melakukan pengintegralan kedua ruas, kita peroleh, nah, kedua ruas ini kita kan integralin. Bentar. Nah, masing-masing kita integralin. Akan ketemu hasil seperti ini. Masing-masing kita integralin. Integral dari eksponensial pangkat Y dy sama dengan X cos X dx. Nah, integral dari eksponensial pangkat Y dy itu masih tetap ya. Masih tetap. Nah, terus integral dari si X cos X dx itu adalah X sin X plus cos X tambah K. Ini menggunakan U aksen V ditambah UV aksen U aksen V ditambah UV aksen, kurang lebih seperti ini. Oke. Kalau nggak UV aksen, depannya kalau nggak UV aksen, ya U aksen V. Saya agak lupa. Nah, setelah itu integral dari X cos X itu kan ini. Oh, berarti ini kebalik. Sebentar. Berarti menggunakan sifat seperti ini. U V aksen ditambah U aksen V. Nah, ini V. Menggunakan sifat seperti ini. Nah, terus integralnya ketemu ini. Integral dari X cos X dx itu ketemu ini. X sin X tambah cos X plus K. Nah, setelah itu, sebentar saya turunin. Nah, sebentar, ininya nggak namanya. Oh, sini. Nah,
Setelah itu secara implisit solusi umumnya adalah dapat ditulis dari kalau eksponensial ini kan sifat kayak apa? Eksponensial. Terus sedangkan kalau ini kan menggunakan logaritma alami kan. Nah, berarti ini itu menjadi ini. Berarti y sama dengan ln x sin x tambah cos x tambah k. Nah, dapat seperti ini. Oke, kita lanjutin. Nah, pada contoh example 8 atau contoh 8, carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Berarti dy per dx tambah y pangkat 3 dikurangin 5 x kuadrat per x pangkat 3 min 1 y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini. Bagaimana sih cara mencari solusi umum? Solusi umum dari persamaan ini. Nah, persamaan diferensial di atas kita sederhanakan mengalihkan kedua faktor integral fi yaitu ini. Sebentar. Nah, fi dengan ini. Oke, kan menggunakan dengan ini sehingga persamaan menjadi persamaannya berarti kan kedua mengalihkan dengan faktor ini. Nah, berarti ini dikalikan dengan faktor ini. Kaliin dengan faktor ini. Nah, sehingga persamaannya itu menjadi ini. Y kuadrat dy per y pangkat 3 min 5 tambah x kuadrat dx per x pangkat 3 tambah 1 sama dengan 0. Nah, setelah keduanya mengalihkan dengan faktor ini. Setelah gini, langsung kedua masing-masingnya kita integralkan menjadi integral y kuadrat dy per y pangkat 3 min 5 ditambah integral x kuadrat dx per x pangkat 3 tambah 1 sama dengan k. Nah, setelah itu integral dari y kuadrat dy per y pangkat 3 min 5 tambah integral dari ini dulu itu adalah ln. Nah, misal kayak ini 1 per n dn misal dn. Nah, ini tuh menjadi kayak ln n gini. Oke. Ini sudah pernah dipelajarin di kalkulus 2 kalau nggak salah. Nah, setelah itu sepertiga ln y pangkat 3 mutlak y pangkat 3 min 5 mutlak ditambah 1/3 ln x pangkat 3 tambah 1 sama dengan k. Nah, setelah itu ditulis masing-masing kedua ruas kita kalikan dengan 3. Nah, kalau dikali dengan 3 ini menjadi ln y pangkat 3 min 5 tambah ln x pangkat 3 tambah 1 sama dengan 3k. Nah, gini. Maka akan menemukan hasil seperti ini. Oke. Mari kita next. Nah, selanjutnya setelah kita tulis seperti ini, maka ln ini sifat dari penjumlahan ini kayak algoritma berarti ln ini misal A ditambah dengan ln B ini misal 0 deh. Nah, ini akan menjadi ln A kali B. Ln A kali B. Akan menjadi seperti ini. Ini sifat algoritma. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kedua ruas kita kalikan dengan ln. Ini menjadi seperti ini. Ini menjadi seperti ini. Ln E pangkat 3K. Nah, setelah itu masing-masing ln kita sederhanain lagi menjadi Y pangkat 3 min 5 dikali dengan X pangkat 3 tambah 1 sama dengan E pangkat 3K. Nah, jadi solusinya adalah ini. Y pangkat 3 min 5 dikali dengan X pangkat 3 tambah 1
sama dengan E pangkat 3K. Oke. Contoh 8 udah selesai. Sebentar, ada masalah. Nah, mari kita ke contoh 9. Aduh. Mohon maaf, ada kendala. Nah, ke contoh 9. Carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, persamaan diferensial adalah ini. Ini persamaan diferensial. 1 min X per Y kuadrat dy per dx min 1 sama dengan 0. Nah, penyelesaian. Kalikan dengan dx min 1 min X. Sehingga menjadi seperti ini. Duh. Oke, sehingga akan menjadi seperti ini. dy per y kuadrat dx per 1 min X. Nah, berarti ini kayak bertukar posisi. Yang di atas ini itu posisinya kayak berputar balik lah ibaratnya. Intinya ini dikalikan dengan dx per 1 min X. Akan memperoleh hasil seperti ini. Nah, setelah itu masing-masing kita integralin. Kita dapat integral seperti ini. Integral dy per y kuadrat min integral dx per 1 min X sama dengan K. Nah, integral dari dy per y kuadrat itu adalah min 1 per y. Oke. Min 1 per y. Nah, ini dapatkan dari mana? Soalnya kalau integral 1 per y kuadrat itu kayak integral y pangkat min 2 dy. Gitu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, integral dari 1 min X itu diperoleh dari ln 1 min X. Ini K. Nah, setelah itu, sebentar. Nah, sehingga ln tersebut kita ubah posisi. Minus ditaruh di sini, ln-nya ditaruh di depan. Sama dengan K. Nah, jadi solusi umumnya adalah ln 1 mutlak 1 min X. Ini kurang dengan 1 per Y sama dengan K. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya adalah contoh 10. Carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Ini, persamaan diferensialnya adalah ini. dx per Y dikurang dengan 3 dy per dx sama dengan 0. Nah, penyelesaian. Nah, penyelesaiannya adalah, berarti ini kan x dx kurang 3y dy sama dengan 0. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya. Oke. Ini dx. Kita tukar posisi kayak biasanya. Masing-masing dikalikan dengan dy per dx. Maka memperoleh seperti ini. X dx min 3y dy sama dengan 0. Nah, setelah itu masing-masing kita integralin. Jadi, integral x dx min integral 3y dy sama dengan c. Oke. Nah, setelah itu integral dari x adalah setengah x kuadrat. Min integral dari ini adalah 3 per 2 y kuadrat c. Nah, sehingga memperoleh x kuadrat min 3y sama dengan c. Oke. Nah, setelah itu kita ke contoh berikutnya. Sebentar. Nah, contoh 11. Carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. 2x dx y dy. Nah, masing-masing kita integralin. Integral 2x dx tambah integral y dy sama dengan c. Yang gimana adalah C1 itu adalah konstan sembarang. Oke. Setelah itu kita integralin menjadi seperti ini. Kita dapat C2. Yang dimana adalah C2 adalah konstan sembarang. Oke, ini udah. Nah, setelah itu kita temukan bahwa 2x pangkat 3 tambah
Y kuadrat sama dengan C, yang dimana adalah C adalah konstan. Oke. Oke, mari kita lanjutkan. Sebentar, kita ke atas terlebih dahulu. Ini udah, aduh. Nah, contoh 12. Carilah persamaan umum diferensial dy per dx 2xy. Nah, ini dy per y sama dengan 2x. Nah, ini kayak bertukar posisi atau dapat lebih sederhana, dan jika dan hanya jika ini kurang y, dy per y dikurang 2x dx sama dengan 0. Nah, masing-masing kita integralin menjadi seperti ini, lalu kita ln y min x kuadrat sama dengan c, atau ln y x kuadrat tambah c, yang dimana adalah c adalah konstan sebarang. Nah, example 13. Carilah solusi umum persamaan diferensial berikut. Berarti kan x, y, persamaan diferensial dari x, y, dx dikurang dengan x kuadrat tambah 1 dy sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah persamaan diferensial dapat ditulis dalam bentuk, persamaan diferensial ini dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. X per x kuadrat tambah 1 dx kurang 1 per y dy sama dengan 0. Nah, solusi persamaan diferensial ini adalah, mari kita masing-masing kita integralin, yang dimana adalah C1 adalah konstan sembarang. Nah, setelah kita integralin, integral dari ini kita dapatkan dengan setengah ln, misal ini saya buat kotak. Nah, ini kotak. Kita dapatkan adalah setengah ln x kuadrat tambah 1. Nah, sedangkan kalau dari integral bundar ini, nah, kalau integral dari bundar ini, itu didapatkan dengan ini, ln y. Yang dimana c, lalu ln c. Yang dimana adalah c adalah konstan sebarang. Nah, setelah kita tulis, kita ln-nya kita taruh di depan. Sini buat ln akar x kuadrat tambah c. Oke. Plus ln c. Oke, sampai sini sudah paham. Nah, setelah langkah ini kita tulis dengan ln y sama dengan ln c akar x kuadrat tambah 1. Setelah itu ditulis, nah, masing-masing kita sederhanakan menjadi y sama dengan c akar x kuadrat tambah 1. Oke. Kita lanjut. Mari kita ke example 14. Carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut ini. Y per dx sama dengan y kuadrat min 1 per x kuadrat min 1. Penyelesaian pisahkan persamaan diferensial menjadi, nah, kita pisahkan persamaan diferensial di atas ini menjadi dy. Nah, berarti persamaan diferensial ini kita pisahkan masing-masing. Nah, jadi dy per y kuadrat min 1 sama dengan dx per x kuadrat min 1. Nah, integral dy per y kuadrat min 1 sama dengan integral dx per x kuadrat min 1. Nah, masing-masingnya kita ketemu setengah y min 1 min setengah y plus 1. Oke, dapat. Nah, terus integral setengah x min x1. Nah, integral dari ini berapa? Nih. Belum. Oke, berarti setengah per x min 1. Terus ini kayak A, B. Gitu. Ini A, ini B. Ada di kalkulus 2 kalau nggak salah. A, B. Setengah min setengah per x tambah 1 dx. Oke, kita next.
Maka didapatkan dengan hasil berikut ini. Setengah ln mutlak Y dikurang 1 kurang ln Y tambah 1. Sama dengan ln setengah ln X min 1 dikurang ln X plus 1 tambah C1. Nah, lanjutannya diperoleh seperti ini. Ln Y min 1, Y plus 1 sama dengan ln X min 1, X plus 1 plus C1. Nah, masing-masing kita sederhanakan menjadi Y min 1, Y plus 1 sama dengan C. Oke. C, X min 1 per X plus 1. Oke, sampai sini sudah paham. Setelah itu kita 1 dikurang dengan 2 per Y tambah 1. Sama dengan C, X min 1, X plus 1. Ini 2 per Y tambah 1 sama dengan 1 min C. X min 1, X plus 1. Nah, setelah itu kita tulis 2 per Y tambah 1 sama dengan 1 min C. X tambah 1 tambah C. X tambah 1, 2X tambah 1. Nah, 1 min C, X tambah 1 tambah C. Nah, maka solusinya adalah ini. Y. Nah, jadi solusinya adalah Y sama dengan 1 plus C, X tambah 1 min C. Aduh, gak muat. Sebentar. Intinya hasilnya ketemu ini. Y sama dengan 1 ditambah C X tambah 1 min C per 1 min C X tambah 1 plus C. Oke, penyelesaian umumnya ketemu seperti ini. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yang bernama Ais. Sekian dari saya.